Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lutfi Karimah untuk membuat sebuah program-program baru yang lebih menarik lagi. Nah, kali ini kita akan membuat program Inten, yang mana kita akan membuat aplikasi kamus yang menggunakan beberapa aktivitas seperti menggunakan Inten untuk berpindah di antara keduanya dan juga meneruskan data ke aplikasi lainnya. Nah, bisa kita lihat contohnya seperti ini. Nah, yang pertama-tama kita akan langsung masuk ke dalam link. Di sini terdapat dua link. Yang pertama link untuk coding yang akan kita edit atau yang kita buat. Kemudian yang untuk link kedua itu merupakan link rujukan yang akan kita masukkan ke dalam coding yang akan kita buat tersebut. Nah, untuk linknya sendiri nanti saya akan sertakan pada deskripsi box. Saat ini kita akan mendownloadnya terlebih dahulu. Jika sudah, maka kita akan langsung masuk pada file explore, di mana di sini kita akan memindahkannya terlebih dahulu file-file yang telah kita download, agar saat kita mencari filenya tersebut jauh lebih mudah. Di sini kita akan pindahkan dulu pada data D. Kemudian jika data sudah dipindahkan, kita akan mengekstrak file-file yang telah kita download sebelumnya. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk pada Android Studio. Kita buat project baru dengan klik open. Lalu di sini kita akan langsung memilih drive yang akan kita gunakan, dan saya akan men-save-nya pada drive D. Setelah itu kita akan memilih file atau coding yang akan kita gunakan yang telah kita download sebelumnya. Nah, di sini saya akan memilih coding yang kedua untuk dijadikan coding utama. Lalu kita klik OK. Kita tunggu untuk loading atau setup coding-codingnya. Setelah itu kita akan drop coding dengan klik file, kemudian new. Kita akan dropkan coding kedua yang akan kita jadikan sebagai rujukan. Nah, di sini saya akan klik coding pertama. Nah, di sini kita dapat membedakan coding yang akan kita setup dan juga coding rujukan. Kita bisa mengcopy paste isi-isi coding dari coding rujukan tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam coding yang akan kita buat aplikasinya. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada Java, kemudian kita masuk pada letter adapter. Nah, di sini kita akan melihat yang mana yang akan kita rujuk, yang akan kita dropkan pada coding yang akan kita buat. Yang pertama-tama kita akan mengisi pada bagian holder button. Kita scroll dulu ke bawah. Ini bagian holder button. Kita akan mengisi codingnya di bagian ini dengan merujuk pada coding yang telah kita download sebelumnya. Di sini kita akan mencari bagian holder button, lalu kita akan mengkopinya. Kita copy terlebih dahulu. Setelah itu kita akan drop pada bagian coding yang kita kerjakan. Nah, setelah kita masukkan codingnya, kita hapus terlebih dahulu komen-komennya. Kita hapus saja sebaiknya agar terlihat lebih rapi.
Setelah itu kita akan masuk pada data activity. Nah, di sini juga akan kita ubah atau kita isi codingnya dengan coding yang telah tertera pada program 2. Di sini kita akan mengisi pada detail activity. Kita copy terlebih dahulu untuk codingnya, coding rujukan kita, lalu paste pada bagian detail activity. Untuk selanjutnya kita akan mengganti pada bagian file letter ID dengan file letter ID yang kita jadikan rujukan. Langsung saja kita paste. Nah, setelah selesai, kita akan langsung masuk pada word adapter dan kita akan setting bagian ini. Di sini kita akan mengedit bagian holder button dengan mengambil rujukan seperti sebelumnya. Lalu kita setup pada halaman yang kita gunakan. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada bagian res. Begitu pula dengan coding rujukan kita juga akan masuk pada bagian res. Di sini kita bisa melihat perbedaannya, yang mana untuk rujukannya sudah terisi semua dan halaman yang kita gunakan ini masih kosong dan akan kita isi dengan coding-coding rujukan. Di sini kita akan menambahkan icon. Yang pertama kita klik kanan, drawable, kemudian klik new dan vector attack. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik bagian clip art, lalu kita ketik modul. Untuk tampilan seperti modul kita pilih, lalu klik OK. Setelah itu kita akan mengganti namanya. Di sini kita akan ganti saja dengan grid, kemudian layout. Setelah itu langsung kita klik next. Sini kita langsung klik finish. Dan di sini kita masih membutuhkan satu icon lagi, yang mana kita akan membuat icon list view dengan cara yang seperti tadi. Di sini kita akan ketik list untuk tampilan daftarnya. Kita klik OK, lalu kita ganti namanya. Di sini kita ganti dengan linear layout. Klik next, lalu finish. Untuk selanjutnya kita klik kanan bagian RIS, kemudian new, kemudian Android Resource. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita akan memilih untuk tipenya, kemudian memberi nama. Kita akan memberi nama layout untuk menunya. Selanjutnya kita klik OK dan kita tunggu untuk setup layoutnya. Sembari menunggu kita akan menuju ke halaman rujukan. Kita akan melihat isi-isi yang perlu kita copy untuk dimasukkan ke dalam halaman yang kita gunakan. Setelah setupnya selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung split saja untuk dapat melihat tampilan dan juga codingnya. Begitu pula dengan rujukannya.
Di bagian ini kita akan mengcopy atau menyalin codingnya. Kita salin terlebih dahulu. Untuk kita masukkan pada layout menu. Nah, jika sudah, kita akan setting kembali pada bagian main activity. Seperti sebelumnya, kita akan menyalin terlebih dahulu coding yang ada pada rujukan. Pada bagian private var, kita paste. Kita juga akan setting pada bagian course layout. Nah, jika tertera seperti ini berwarna merah, maka berarti codingnya belum berhasil. Kita akan menambahkan coding selanjutnya. Setelah itu kita dropkan pada halaman yang kita gunakan. Maka course layoutnya sudah tidak berwarna merah atau telah berhasil. Untuk selanjutnya kita akan setting pada bagian private fund. Kita copy terlebih dahulu, lalu kita masukkan pada halaman yang kita gunakan. Jangan lupa untuk menghapus setiap komentar ya, agar codingan kita itu terlihat jauh lebih rapi. Selanjutnya kita akan setting pada bagian override fund. Masih tetap di bagian main activity. Kita copy terlebih dahulu bagian override fund. Lalu kita paste. Selanjutnya kita juga akan mengcopy pada bagian akhir untuk kita simpan pada halaman main activity. Nah, jika semuanya sudah disetting, maka coding yang telah kita buat telah selesai dan kita akan mencoba untuk merunningnya. Berhubung laptop saya tidak bisa emulatornya, maka saya akan mencoba untuk merun ataupun membuild pada HP saya. Nah, di sini kalian bisa melihat tampilan dari aplikasi yang telah kita buat sebelumnya. Dan di sini kita memiliki dua tampilan, yaitu list view dan juga module view. Yang mana di sini adalah kamus yang dimulai dari huruf A sampai Z. Dan saat kita klik huruf A, maka di dalamnya terdapat beberapa kata yang bisa kita lihat artinya, yang bertautan langsung pada Google Terjemah. Begitupun dengan yang lainnya, seumpama kita ingin mengklik huruf R atau kalimat awalnya, kata awalnya itu huruf R, nah kita bisa kliknya seperti write, apa itu write, apa itu real, apa itu read. Kita bisa langsung klik saja dan akan langsung terhubung pada Google Terjemah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini untuk pemrograman membuat kamus sederhana. Semoga dari apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.